Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya Muhammad Rizky Pratama. Di sini saya mau memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah hermeneutika yang diambil Ummu Ifah SAGM Phil ya Mas. Ya, materinya tentang hermeneutika Al-Qur'an Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi ini seorang pemikir, filosof yang lahir pada awal abad 20 sekitar tahun 1935-an. Dia dijuluki sebagai seorang pemikir yang revolusioner. Klaimnya sebagai pemikir revolusioner bukan semata-mata klaim yang kosong ya, tapi juga didasari atau berbasis pada suatu tafsir teks yang sifatnya membebaskan. Nah, ini tercermin dalam bagaimana dia berupaya untuk menafsirkan teks-teks wahyu dalam kerangka praktis, kerangka yang sifatnya emansipatif. Misalnya saja, Hasan Hanafi itu membagi tafsir atas teks wahyu itu dalam 3 tahap. Ada tahapan pertama yakni tahap kritik historis, yang kedua kritik eidetis, yang terakhir adalah kritik praktis. 3 tahapan ini berfungsi sebagai suatu upaya memahami teks wahyu Tuhan bukan hanya semata tafsir tekstual, tetapi dikontekstualisasikan dengan problem mutakhir dalam suatu masyarakat. Ia menolak tafsir yang sifatnya sewenang-wenang, tafsir yang hanya berbasis pada teks, tidak menyelaraskan dengan problem-problem sosial yang ada. Nah, melalui 3 tahapan tadilah ia kemudian berupaya untuk mengantarkan teks wahyu itu diseret untuk menyelesaikan problem yang ada. Nah, tahap pertama, tahap kritik historis. Kritik historis ini berfungsi sebagai suatu seleksi dalam menguji orisinalitas teks. Jadi ketika teks wahyu itu dalam tahapan pertama, tahap kritik historis, ia akan diuji dalam konteks sejarahan supaya mendapatkan legitimasi orisinalitasnya melalui konteks sejarah. Nah, setelah konteks sejarahan ini clear dan teks itu dianggap orisinil, maka masuklah di tahap kedua, tahap kritik eidetis, di mana kritik eidetis ini berfungsi sebagai tahap interpretasi atau tahap pemaknaan. Nah, orisinalitas yang kemudian diinterpretasikan dalam kritik eidetis ini berfungsi untuk mendorong ke tahap selanjutnya, yakni kritik praktis, di mana interpretasi itu selalu berkaitan dengan bagaimana teks itu dikontekstualisasikan untuk menjawab problem-problem sosial. Nah, Hanafi menolak tafsir yang sifatnya itu hanya atau tidak melihat teks dan konteks, atau teks itu ditafsir dalam kerangka teks itu diturunkan. Misalnya saja ketika teks itu diturunkan di zaman Nabi, ya tidak bisa teks itu ditafsir dalam kerangka tersebut, tapi harus dikontekstualisasikan dengan konteks zamannya, supaya teks itu tetap relevan sampai hari ini. Nah, maka kenapa kemudian ia disebut sebagai tafsir yang membebaskan. Nah, saya kira itu. Terima kasih.